Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri kita memuji Tuhan bersama dalam nyanyian Mazmur 99 pada baitnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Biarlah Tuhan ini akan terus
Kita akan memuji Tuhan bersama dalam nyanyian Mazmur 6 dan Mazmur 25. Setelah bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan dan merendahkan diri dan mengaku dosa, serta kita mendengar berita keampunan. Bapak Ibu jemaat sekalian, dalam menjalani hari-hari sudah tentu banyak hal yang kita buat yang kita cita dan hati Tuhan. Oleh karena itu mari kita datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Dia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagai umat kepunyaan-Mu, kami datang di rumah-Mu. Kami telah memuji nama-Mu di saat ini, ya Allah, ya Tuhan kami, menyadari akan kasih dan kemurahan Allah yang nyata dalam hidup kami. Tuhan tidak memperhitungkan segala hal yang kami buat untuk menciptakan hati-Mu. Kesempatan dan kesempatan, waktu dan waktu Tuhan terus berikan bagi kami untuk datang di hadapan kekudusan-Mu, ya Allah, dengan kerendahan hati yang sungguh-sungguh dari kami. Kami mengaku dosa dan kesalahan kami kepada-Mu, ya Allah, bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan. Engkau saja yang baik. Di luar-Mu kami sendiri orang yang berdosa. Kami berdosa dengan hati, kami berdosa dengan mulut, kami berdosa dengan tangan, dan hutang kami bertambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami, dan kami sendiri tidak ada kuasa akan mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya kami mohon, ya Tuhan, kasihanilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Amin. Nyanyian Mazmur 6 baiknya yang pertama. Sayangilah Tuhan. Dengarlah saudara-saudari, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan menolak dia. Amin. Nyanyian Mazmur 25 baiknya yang ajarlah aku jalan. Ajarlah
dalam persetujuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita memuji Tuhan bersama dalam nyanyian rohani nomor 84 baitnya yang pertama. Dan kita menyerahkan kepada musiknya. Bapak Ibu jemaat sekalian, dipersilakan untuk hadir. Diberikan kesempatan kepada solo itu museum untuk melanjutkan dengan ujian yang telah disiapkan.
Dilanjutkan Solo Bapak Lupi dari PKB Bethlehem Pantai Jaya Barat. Shalom Bapak Ibu.
pujiannya Bapa Ibu, Tuhan Yesus Kristus Bapa Tuhan hidup dan keluarga serta pelayan. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam sekalian, kita akan membaca bagian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kami menjalani minggu yang baru ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-44. Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-44. Mari kita berdoa sebelum kita membaca bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, bersyukur dan bersyukurlah kami padamu, karena Tuhan baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Tuhan izinkan kami ada di hari Minggu, hari kemenangan ini, dan Tuhan izinkan kami bersekutu dari awal hingga kami izinkan Tuhan untuk menyiapkan hati pikiran kami, pendengaran kami untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kami percaya sungguh karena sebagai umat kepunyaan-Mu yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan yang sungguh, kami dapat mampu melakukan tugas dan kerja kami, aktivitas kami, tanggung jawab kami apabila kami berjalan dengan tuntunan kebenaran firman-Mu. Firman telah kami buka Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-44 yang akan kita renungkan bersama. Kami mohon Roh-Mu yang kudus kuasai akan seluruh kehidupan kami, pendengaran kami, fokus kami, hati kami, pikiran kami, biarlah Roh yang kuasainya, sehingga firman yang diteburkan di saat ini dapat menjadi rema dalam hati-hati kami, sehingga kami dapat mempraktikkannya dalam seluruh kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, hamba mohon Roh-Mu yang kudus urapi bibir hamba-Mu, hati hamba, pikiran hamba, supaya firman yang keluar dari bibir mulut hamba yang hamba sampaikan ini benar-benar adalah isi hati Tuhan yang disampaikan kepada jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri, kami sudah berdoa dan memohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-44 dengan tema nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam ark, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu bilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang
kamu buka. Sekian jauh adalah bacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ya kita sekalian yang telah membaca, mendengar, dan mau belajar untuk merenungkan dan melakukan bagian firman Tuhan ini dari hari ke hari. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari kita berdua menyerahkan seluruh tanda syukur dan permohonan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang dan membawa semua tanda syukur kami di rumah Tuhan di saat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebelum kami mempersembahkan persembahan kami di rumah kami masing-masing, telah kami berdoa dengan seluruh tanda-tanda syukur kami. Apa yang menjadi tanda-tanda syukur dari jemaat-Mu, Tuhan mengetahui, dan biarlah Tuhan menerima semua tanda syukur dari jemaat-Mu, dan Tuhan memberkati jemaat-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa menyerahkan semua persembahan dan perburuhan yang dibawakan oleh anggota jemaat secara diam-diam. Tuhan kenal hamba-hamba-Mu, Tuhan tahu hamba-hamba-Mu. Biarlah dalam setiap pengucapan syukur Tuhan tambahkan berkat. Tuhan berkati semua tanda-tanda syukur, dan di dalamnya perburuhan yang hamba-hamba-Mu bawakan di rumah Tuhan di saat ini. Karena hamba-hamba-Mu memperoleh berkat lewat pekerjaan, lewat usaha, dan semuanya mereka sadari sungguh bahwa sepersepuluh adalah milik Tuhan, dan mereka bawa di dalam rumah Tuhan supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu di dalam menjalankan tugas dan kerja, tanggung jawab setiap hari, baik sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, wirausaha, dan pekerja-pekerja kecil lainnya, pekerja-pekerja kasar yang dilakukan oleh jemaat dan umat kebenaran. Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan berikanlah kesetiaan kepada hamba-hamba-Mu, roh takut akan Tuhan, supaya di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab hamba-hamba-Mu, di dalam melakukan semua pekerjaan, mereka taat dan setia untuk menjalankan tanggung jawab, di mana berkat yang mereka peroleh di hari ini itu karena lebih dahulu hamba-hamba-Mu meminta, memohon daripada Tuhan, dan Tuhan telah memberikan dan menyediakan semua berkat-berkat itu bagi anak-anak-Mu, bagi hamba-hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan memberkati semua tanda-tanda syukur dan perpuluhan dari anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, apabila di saat ini ada anak-anak Tuhan dan juga orang tua dan juga anak-anak kecil, semua yang apabila mengalami penambahan setahun usia yang tidak menyebutkan namanya untuk didoakan di saat ini, biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang bertambah setahun usia dalam usia yang baru. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan apa yang ditumbuli oleh pribadi, apa yang ditumbuli oleh orang tua, dan di dalamnya ada ungkapan syukur yang dibawakan di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di saat ini kami juga berdoa menyerahkan kehidupan pengucapan syukur dari keluarga Wanane Tigori atas terpanggilnya Bapak Dr. Andrus Titus Wanane di hari ini genap 40 hari. Tuhan memberkati keluarga besar Wanane Tigori, istri, anak-anak. Biarlah dalam peristiwa terpanggilnya Bapak kekasih di rumah Bapak yang kekal, kehidupan keluarga terus diberkati, dipelihara, dan memperoleh kekuatan hanya berasal daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa bersama-sama dengan keluarga
yang berusia 75 tahun pada tanggal 17 November. Bapa di surga, berkatilah hamba-Mu Bapak Oba Boce Sasabone dalam usia yang ke-75 tahun, dan juga anak Ryan Gabriel Sasabone dalam usia yang ke-17 tahun. Dalam usia yang baru, biarlah Tuhan selalu memberkati anak kasih dan juga Opa Bapak kasih dalam usia yang baru ini. Kami juga berdoa mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga Wailanuno atas ulang tahun anak Gabriel SD Wailanuno yang ke-15, dan juga keluarga Wailanuno atas ulang tahun yang ke-45 tahun bagi Ibu Wailanuno. Terima kasih Bapa di surga bagi anak dan mama atau ibu kehidupan keluarga Wailanuno dalam ucapan syukur karena bertambah sepanjang usia. Biarlah apa yang hamba pohonkan bagi keluarga yang mengucap syukur atas ulang tahun pun berlaku dalam kehidupan keluarga besar, dan khusus anak Gabriel Wailanuno dan Ibu Wailanuno. Tuhan berkati dan berikan kesehatan kekuatan. Pengucapan syukur dari PK Sumber Hidup atas penyertaan kasih Tuhan dalam seluruh proses belajar mengajar para guru dan semua anak-anak. Tuhan tetap menjaga, melindungi, dan memberkati seluruh proses pembelajaran PK Sumber Hidup. Kami juga berdoa menyerahkan orang tua dari Ibu Penatua Ernau, Mama Ibu Paula Karen yang sementara dirawat di rumah sakit Sirene Solo. Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami percaya Tuhan, kesembuhan yang sejati itu berasal daripada Tuhan. Tuhan akan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi Mama Paula Karen dalam proses kesembuhan yang sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati seluruh obat-obatan yang dikonsumsi, bahkan juga air khusus yang sementara mengalir. Tuhan Yesus memberkati semuanya supaya pada waktunya Tuhan akan menyatakan kuasa kasih Tuhan, kesembuhan akan dialami oleh Mama Paula Karen ini. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan Dr. Randus Lambertus P. Jumau atas pengesahan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Barat Daya yang berkedudukan di Kota Sorong. Sio Tuhan, terima kasih apa yang menjadi kerinduan daripada anak-anak di negeri ini untuk menambahkan suatu provinsi baru, Provinsi Papua Barat Daya, kini telah menjadi nyata bagi kami sebagai warga negara Republik Indonesia yang ada di tanah Papua dan khusus di wilayah Sorong Raya ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah seluruh proses ke depan, kesiapan panitia ke depan, kami bawa dan serahkan hanya di dalam tangan Tuhan. Siapapun yang akan terpilih nanti untuk menjabat sebagai Gubernur Papua Barat Daya, Tuhan Engkau yang memilih. Dan dari awal ini persiapkanlah anak-anak Tuhan, anak-anak yang selalu setia dan takut untuk Tuhan, yang akan duduk di dalam pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Tuhan terima kasih, biar Tuhan memberkati Bapak Dr. Randus Lambertus
persembahan yang hidup dari kami. Demi Kristus Yesus, berkatilah tangan-tangan yang akan mengelola berkat Tuhan ini supaya dapat digunakan untuk perluasan pekerjaan Tuhan dalam tingkat sinode klasis, terutama kami yang ada di tengah-tengah jemaat Efata Malam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa kepada-Nya ya Tuhan ya Allah. Amin. Vokal grup PKB Rayon 3 dipersilakan untuk memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkan.
kiranya Yesus memberkati Kampung PKB Rayon 3 secara individu dan juga dalam pelayanan dan keluarga. Memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan. Saya mendengar syair dari 2 solo dan 1 vokal. Kalau kita jeli untuk menyimak setiap syair atau kata dan kalimat dari para pemuji, maka Ibu Syulia bilang begini, semua yang hidup adalah seperti rumput. Rumput akan menjadi kering, dan itu realita. Dihadapi oleh vokal grup PKB Rayon 3, dikatakan sungguh berat yang kurasakan beban yang melanda kehidupan ini. Susah, sengsara, datang silih berganti. Hanya kepadamu aku berserah, kami berserah. Solo Bapak Ibu bilang bagaimana? Maaf Ibu Syul, lanjut bagaimana? Jangan khawatir, tetap pada firman Tuhan. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah Injil firman Tuhan yang disampaikan lewat pujian kepada kita. Bapak Ibu jawab begini, ajarlah aku Tuhan untuk melakukan firman dan lengkapi aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu, karena tiada yang mustahil bagimu. Amin. Tema dari pembacaan kita Matius pasal yang ke-24 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-44. Tema yang akan kita renungkan berbunyi, tanda-tanda kedatangan Yesus. Kalau Bapak Ibu yang masuk minggu kemarin pasti tahu, sebelum tanda kedatangan Yesus harus ada tanda-tanda akhir zaman. Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayatnya yang 15. Dan sangat bahkan juga karena dituntun dari awal hingga pada minggu ini. Alkitab berkata pada pasal 24 ayat 1, di situ memberitahukan bagaimana Yesus keluar dari bait Allah, dan sementara itu para murid mendekati Yesus seraya menunjuk kepada Yesus. Begitu megahnya bait Allah yang dibangun oleh Raja Herodes. Tetapi kita lihat apa tanggapan Yesus. Justru sebaliknya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu murid-murid, kamu sudah melihat semuanya itu loh. Tapi aku, Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun
bahkan dunia. Bapak Ibu jemaat sekalian, ketiga pertanyaan ini dijawab oleh Yesus dalam satu kesatuan pengajaran eskatologis dari pasal 24 sampai pasal 25 ayatnya yang ke-46. Kemarin kita telah membahas tentang pertanyaan yang pertama tentang tanda-tanda akhir zaman. Saya catat dan saya baca dalam Alkitab untuk tanda-tanda akhir zaman. Pertanyaan pertama pasal 24 ayat 4 sampai pasal 25, itu pasal 24 sampai pasal 24 ayat 4 sampai 26 itu disebutkanlah tanda-tanda akhir zaman seperti ini. Yang pertama, tanda-tanda akhir zaman itu dilihat dengan orang akan memakai nama Yesus untuk menyesatkan umat percaya. Tanda-tanda akhir zaman yang kedua adalah peperangan di mana-mana. Sekarang Ukraina dan Rusia masih terus bertantang dapat mempengaruhi negara-negara lain. Pertanyaan, apakah ini akan menimbulkan perang dunia ketiga? Yang saya ikuti seperti itu. Tanda-tanda akhir zaman yang berikut adalah timbul kelaparan di mana-mana. Gempa bumi yang dahsyat, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, terjadi kemurtadan atau menolak menjadi murid Yesus. Dan banyak orang yang dikatakan percaya terpengaruh dari ajaran-ajaran nabi palsu. Dan yang paling endingnya untuk terjadinya akhir zaman itu, Injil mencapai seluruh dunia. Semua akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus
manusia. Sehingga begitu banyaknya manusia yang mati, dan Alkitab berkata hanya Nuh, istrinya dan anak-anaknya serta menantunya saja yang selamat. Kenapa mereka ini tidak diselamatkan oleh Yesus? Karena umat ini hidup dalam kejahatan. Umat ini tidak hidup menurut norma-norma agama. Umat ini tidak hidup menurut norma-norma adat, sehingga mereka melakukan segala hal menurut kemauan mereka, menurut keinginan mereka. Mereka sudah tidak lagi berfokus kepada firman Allah. Nah, ini bahaya. Ini sangat bahaya dan membahayakan umat. Alkitab berkata pada zaman Nuh itu, mereka hidup makan minum biasa seperti kita, kawin mengawinkan sama seperti kita. Situasi yang terjadi pada zaman Nuh itu pun terjadi pada zaman Yesus. Tapi yang sangat-sangat mendukacitakan hati Allah pasti ada. Kalau kita kaitkan dengan pemusnahan Sodom dan Gomora, yang memusnahkan, yang mendukacitakan hati Allah itu gimana? Sama kehidupan pada zaman Nuh dan zaman pemusnahan Sodom dan Gomora. Kebejatan manusia itu sampai Tuhan malu telah menciptakan manusia. Percakapan antara Abraham dengan Allah menyangkut akan dimusnahkannya Sodom dan Gomora. Abraham bilang, Tuhan, kalau di sana ada 50 orang benar, apakah engkau memusnahkan? Allah bilang, tidak, sekali-kali tidak. Kalau di sana ada 50 orang benar, penawaran terjadi sampai 10 orang. Allah bilang, kalau di Sodom dan Gomora ada 50 orang benar, saya tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Tapi apa yang terjadi? Pemusnahan terjadi berarti di sana tidak ada lebih dari 10 orang menyembah Allah. Itu pun kalau dikaitkan dengan kehidupan kita pada saat
Yang berikut Bapak Ibu. Tanda kedatangan Yesus pada kali kedua terjadilah pengangkatan orang-orang beriman. Ayat 40 sampai ayatnya yang ke-41 dikatakan bagaimana? Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu ilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Berarti tanda yang disampaikan oleh Yesus pada ayatnya yang 40 dan 41 adalah bagaimana orang-orang yang beriman kepada Yesus akan diangkat keluar dari bumi secara tiba-tiba dalam keadaan mendadak dan tanpa seorang pun mengetahuinya. Jika ada dua orang yang bekerja di ladang, maka yang beriman akan diangkat dan meninggalkan yang tidak beriman. Beriman itu bebas. Mau beriman kepada siapa? Kalau beriman kepada Allah akan diangkat. Beriman di dalam Yesus Kristus akan diangkat. Tapi bukan beriman saja. Harus mengaplikasikan iman itu dengan baik dan benar sesuai dengan perintah. Rasul Paulus dalam pertama Tesalonika pasal 4 ayat 6 dikatakan berbicara tentang pengangkatan orang-orang yang beriman. Yang diangkat lebih dahulu adalah orang-orang beriman yang telah meninggal, kemudian menyusul mereka yang masih hidup. Nah, dan kita orang-orang beriman, kalau pada saat mendekat hari Tuhan, percaya Bapak Ibu dan saya akan diangkat. Amin. Jadi peristiwa pengangkatan ini terjadi bukan secara spesifik bagi perempuan kah, bagi laki-laki kah, tidak. Tapi ini berbicara tentang pribadi, individu, person terhadap Allah, imannya terhadap Allah. Bukan kelompok, tapi individu beriman sungguh kepada Allah. Amin. Namun peristiwa pengangkatan itu terjadi Bapak Ibu tidak mengatakan kapan. Ini terjadi pada saat orang sedang melakukan rutinitas, melakukan kegiatan-kegiatan. Di dalam Alkitab jelas kok. Penggilingan. Jadi sementara melakukan aktivitas baru diangkat. Bukan dalam menyembah, bukan dikatakan di dalam ibadah ini. Kalau di dalam ibadah ini kadang-kadang kita semua menjadi orang baik. Orang punya sesuatu dan terima kasih. Di jalan orang jalan mati tidak ada apa-apa. Keluar dari gereja ini masih itu secara putih. Maksudnya kita diterima kata indah. Jadi peristiwa pengangkatan ini kalau kita nonton film atau secara misterius, tiba-tiba. Dan kalau peristiwa ini akan terjadi bagi kita, maka Tuhan telah memberikan suatu peringatan atau peringatan-peringatan kepada murid-murid dan juga
Jadi dituntut bagi kita, bagi para murid, untuk berjaga-jaga dan untuk tetap setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa makna firman Tuhan dari penjelasan tadi untuk kita bawa pulang? Bagikan kepada keluarga. Karena Ibu Syur bilang firman Tuhan ini kekal. Injil Tuhan mengajarkan segala hal bagi kita untuk memahami, melakukannya, dan mengerahkan kita yang terbaik sesuai norma-norma agama. Yang pertama, kebenaran tentang kedatangan Yesus pada hari kedua yang disebut parousia itu akan terjadi dan benar-benar terjadi. Alkitab tidak pernah bohong. Apa yang difirmankan Allah akan terjadi. Banyak orang tahu tentang rahasia ini. Banggalah kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan sudah tahu rahasia sebelum Tuhan datang kepada Anda. Tapi sama saja, masih tetap buat jahat, masih jauh dari Tuhan, masih melawan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan itu pasti, ya dan amin. Yang kedua, makna firman Tuhan yang harus kita bawa pulang, yaitu yang kedua adalah Yesus tidak pernah menyampaikan tentang hari, tentang jam, tentang tanggal, bulan, dan tahun kedatangannya. Tuhan ada bilang berjaga-jaga sudah, siap sedia sudah. Jangan seperti gadis yang bodoh, tapi seperti gadis yang bijaksana. Kasih siap, mau bakar lampu satu malam Tuhan sudah minta persediaan. Berjaga-jaga supaya jangan pencuri jangan masuk. Yang ketiga, yang kita harus renungkan adalah sebagai anggota Kristen, gereja Kristen Injil di tanah Papua, dan juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota sini jemaat yang beriman kepada Tuhan, dituntut untuk hidup suci dan benar di hadapan-Nya, serta setia pada segala perintah. Jangan ke kiri, jangan belok kanan, jangan lurus sesuai dengan perintah Tuhan. Pada saat kaki melangkah kanan, katakan haleluya. Kaki kiri diangkat dan melangkah, katakan haleluya. Kuasa-kuasa kegelapan jauh, setan iblis yang mau merusak kehidupan pribadi untuk merongrong keluarga Kristen jauh, karena Roh Kudus menguasai kehidupan. Amin. Dan yang terakhir adalah kita harus selalu siap-siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Setiap saat, di setiap kesibukan kita sehari-hari. Karena firman Tuhan mengajarkan kita tentang kebenaran dan kepastian mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa.